Tak khawatir awak tu Bapak Ibu. Khawatir. Ibu dangan kok. Setiap malam minggu selalu terjadi tawuran di kota Padang. Bahkan tiap malam di titik yang berbeda. Ada nala sampai mati bagi. Mancancang kawannya bantu mancancang ulama guru babi mah. Narkoba, woi, narkoba kini Bapak Ibu di masyarakat sarupo manggale menjual kacang goreng. Baru nak takai itu masyarakat ini sebab tungke membawa ra. Tungke nama membawa apa? Letakkan ada Bapak Ibu mantan Kapolda Manggale jual narkoba. Setiap kamu pemimpin dan kamu akan ditanya tentang apa yang kamu pimpin. Selama jadi wali kota, ana langku pabue untuk kota Padang, untuk Islam. Inti kajian kita pada subuh yang penuh dengan keberkahan ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua. Jadi kalau cara membaca ayat, ibu bapak, ayat tu seolah-olahnya tujuan di Allah tu langsung kawak. Dan seolah-olah membaca ayat tu ke orang lain. Tapi ketika membaca ayat tu seolah-olah kawak pai ayat tu. Karena memang ayat tu untuk awak. Ayat tu untuk awak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya sesudah mereka meninggalkan generasi yang lemah. Hai jamaah Masjid Darussalam, hendaklah khawatir seluruh jamaah Masjid Darussalam meninggalkan sesudah kita anak cucu yang lemah. Hai para pemimpin-pemimpin di negeri ini, hendaknya merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas meninggalkan anak generasi yang lemah. Hai para niniak mama, alim ulama, cerdik pandai, hendaklah merasa khawatir, merasa cemas, merasa takut meninggalkan sesudah kita generasi yang lemah. Tak itu cara mapon ayat tu supaya tahu jam ayat tu. Ibu bapa ini rahmati Allah, kenapa kita mesti khawatir anak cucu awak bisuak lamah imannya? Sebab ibu bapa inyo hidup bisuak dari zaman awak lah. Inyo hidup 10 tahun 20 tahun yang akan datang. Lah meninggal pak ibu, lah meninggal neneknya, lah meninggal kakeknya bisuak. Waktu itulah nyo bisuak hidup. Kini kau masih dalam pengawasan awak. Anak cucu masih bisa lah ibu mengawasi cucu, masih bisa lah pak mengawasi cucu. Kok talambeknya solat bisa awak ingatkan, ya kan? Kok ndak amunya mengaji bisa awak pasonya mengaji. Tapi kalau awak ndak ado le sia bisuak nama ingin tuh. Sia nama nyuruhnya kamu sajid Darussalam ke bisuak. Sebab mohon maaf kalau caliak pada rupa wang dari muka wang, kau pak ibu kau nak kalah mole ke doh, kan? Nak kalah mole doh, nak kalah mangah. Jadi ibu bapak mungkin kalau pak ibu hidup 100 tahun lagi, 10 tahun lagi, usia umat Nabi Muhammad tu mana? Rentangnya 60, 70 ah. Kalau lebih 70 tu bonus benar tu mah. Kalau 60, 70 tu lah zona merah tu mah pak ibu. Lah zona merah tu mah. Menunggu hari le tu nya. Lai bu dangan kok. Atau menunggu hari sila tu nya kalau masuk zona merah tu. Maka ini kita mesti waspada dan cemas jangan sampai anak cucu kita meninggalkan generasi yang lemah. Bukti saya gini ya. Di masjid kini ada orang yang nak SMA. Baru orang yang nak SMP. Baru orang yang nak SD. Baru orang yang mahasiswa. Kama yang mahasiswa tu, kama yang SD, SMP, SMA tu belum pasal saja masjidnya. Kan lemah nama itu. Lemah iman. Sementara pak ibu lah kuih, ya kan? Atau mungkin pak ibu awak sini dia masuk surga nak. Ya kan? Allah dan masuk surga mah cucu dan usah lah. Itu kayak itu nak. Itu namanya kalau ada lah orang gaek yang tidak ingin menyelamatkan anaknya, berarti orang gaeknya nak sayang kan anaknya. Inyo saya kau dapat masuk surga. Ini yang perlu kita khawatiri. Generasi yang lemah tu mengkasihnya nak lemah badannya tu pak ibu. Kalau cucu apa mungkin lebih tinggi badan pada pak. Cucu ibu mungkin lebih gapuak pada ibu lah. Badan tinggi sama empai, pangkalangan gadang batang pinang, maraton taluk dari siko kagor tu dia. Bahkan kalau bersepeda kabumi itu bisa dia.
Musajid Darussalam sekian langkah dari rumah nak tiba ya, ya kan? Tapi kalau maraton, berapa kilo dah. Main bola 2 kali sampai 45 minit dah sesangok orang. Ya kan? Dah sesangok orang. Kuat fisiknya. Tapi yang lemah apa yang lemah? Iman yang lemah. Nyo kalau iman kau bebas dalam hati wa, ndak ada kalau iman kau lah kuat ndak ada gunung yang tinggi dah. Ndak ada lawi yang dalam dah. Lautan akan diseberangi, gunung akan didaki. Kalau iman kau lah ngecek bah. Kau papa ibu kau semangit sana tinggi sana lah kanyo ya kan? Padahal selangkah-selangkah saya ke masjid tadi kanyo. Mohon maaf mungkin ada nama tungkek ke masjid tadi lah. Tapi dia kerana semangat iman di dada wah. Itu iman kau sebenarnya. Karena di dalam dada ini ada hati. Kullu jasadin mutrah. Idza sulihal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Setiap jasad itu ada segumpal darah. Manakala segumpal darah itu baik-baiklah manusianya. Manakala segumpal darah itu jelek-jeleklah manusianya. Ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Kata Imam Al-Ghazali, hati ko raja. Hati ko raja, anggota tubuh ko nak buah. Tangan anak buah dari hati. Mata anak buah dari hati. Telinga anak buah dari hati. Tapi kalau lah dari hati ko berasia, hati berasia masuk ke mata mencari nanelo. Hati berasia melalui telinga mendangar nanelo. Hati berasia mengalir sampai ke tangan melakukan perbuatan nanelo. Hati berasia mengalir ke kaki melangkahkan nanelo. Kamu saja. Pokok diskon apa ibu? Maka ibu bapa yang dirahmati Allah, ini yang perlu kita khawatirkan, bagaimana anak kita memiliki iman yang kuat. Ambo tanya ke Pak Ibu, di mana tempat mendidik iman kau? Membina iman kau? Di lapau, di kafe, di mall, atau di musaji? Di musaji. Kini kau baca supaya anak-anak awak tu balik ke musaji, balik ke surau, betahnya di surau ya kan? Kau dapatnya mang BPR di teras tu kan lagi tarang lampu teras kenapa? Lagi. Kau mang BPR, kau ambil tugas sekolahnya di situ Tambah lo wifi kan? Nyambil tugas di teras sama-sama produksi bikin sinang gila kis bisa. Kalau rami-rami itu kan banyak inspirasi nanti tu. Kau dapat rami musaji awak dia anak. Ini yang kita pikirkan. Kalau di tempat lain anak rajin subuh aku lagi hadiah. Ya kan? Dia hadiah yang rajin solat subuh 40 hari, tu dia PT 1 juta. Dia gelo baju seragam. Yang dia baju seragam tu di Mega tu. Anak-anak yang rajin solat subuh sama 40 hari dia baju seragamnya, baju gamis. Ya kan? Ibu bapa, PT ko jangan membali semen darui. PT ko jangan membali kasih darui, membali tembok darui. Membangun Islam ko tak bangunan saya dibangun do. Membangun Islam ko bangun SDM. Lah ibu dangan kok. Membangun Islam kok SDM-nya nanti dibangun kok. Kalau bangunan kok fisik kok halal kok Di zaman Nabi mah ada keramik kok. Dinding musajid Nabi ada kacau rancak tak ikut lah. Dindingnya pelepah korma, ya kan? Lantainya lantai tanah, atoknya pelepah korma, tapi iman sahabat kok Badari ya. Jadi yang dibangun tu SDM-nya. Di samping kita membangun fisik, bangun SDM. Aku nak lupa musajid mohon maaf 1,600 musajid di Kota Padang, nan pengurusnya bangga kalau membeli kasih, membeli semen, membeli keramik, itu saya nak dibangun tadi. Rancak kok dirubah dia, tapi lupa membangun SDM. Seolah-olah PT untuk mengaji itu tak untuk Islam dah. PT untuk membayar guru TPA tu seolah-olah tu tak untuk Islam dah. PT untuk anak yatim tu seolah-olah tak untuk Islam dah. Dan untuk Islam tu beli semen saja kecilnya. Itu masih banyak pola pikir orang terkait itu. Ibu bapak, musaji awak kau seandainya runtuh nyombayai di Gampo 9 skala Richter, rato jo tanah di laman tu masih bisa sembahyang bu. Ya napa? Di laman tu masih bisa solat. Kalau musaji runtuh, lihat do taluang tanah seketek bisa wak sinama jamaah. Tapi kalau iman anak wak runtuh pak ibu, iman anak wak hancur. Walaupun musaji rancak, ni nak mendaki ke sikora. Ndak ka datangnya do, imannya ndak do. Maka iman ko yang dibangun. Bapak Pak Ibu kini ko rajin ke surau. Bapak Pak Ibu tak kini beribadah.
Sebab orang gaib dulu kareh. Cubalah tak solat, cubalah tak kamu saji, nyoba jo kabeh pinggang. Ali tak kait tu ayah orang kini tu. Zaman kini dia masih ada ayah tak kait tu. Kalau nak sembahyang nak nyoba ya. Kalau tidak kamu ngaji anaknya, nyoba hukuman dia ada ayah tak kait tu kini lah. Nah, dojo ayah tak sembahyang lah. Ibu bapa yang dirahmati Allah. Jadi kalau musajid kurun tua di situ masih bisa solat, tapi iman anak warun tua tidak kamu dakik kamu saji. Maka wak belai nak tu balik. Wak rayu-rayunya balik. Nak masuklah kamu saji nak, kau ada hadiah, kau ada kue, kau ada lontong, ya kan? Kalau ada gulo ada samui. Ada gulo di serang gulo lu, ada serang gulo kau datang samui. Iko mempadu tanah bagi ya. Mempadu tanah tahu ibu. Ndak gulo lan serang mempadu tanahnya serangnya. Maka mendaki samui kau. Lari lagi. Jadi jangan di-ari anak-anak bu. Kalau datang anak ke surau kamu saji, alhamdulillah rayu-rayu. Kok balarinya tegur selalu elok. Nak dia musajid nak boleh lari dah. Ya kan? Nak sopan-sopan musajid. Tetap buat tegur, bukan buat pelapis kalau hafal juz 32 kau ada hadiah. Dia hadiahnya. Orang jin itu mah. Sebab anak-anak butuh hadiah. Betul. Ibu perlu hadiah nak. Enggak kan? Ini yang perlu hadiah anak-anak. Jadi iman inilah yang perlu dibangkitkan. Seperti sahabat Nabi yang terkenal dengan suaranya yang rancak Pak Ibu, Bilal bin Rabah. Baru masuk Islam cik nanya pacik baru ahad. Tapi nyo pacik tagua sampai mati Bapak Ibu. Itu yang pacik kan. Waktu tuannya tahu kalau Bilal masuk Islam, nyo siksa nyo cambuk nyo suruh keluar dari Islam. Nak mau ya dok. Ahad. Nyo seret nyo Bilal tadi nyo seret nyo ndak di ate ayero di maklumlah tanah di Arab tu yo batu-batu bakasia aju seret nyo tu. Nyo suruh nyo keluar dari Islam. Keluar dari Islam kece si Umayyah ahad. Tak itu kue nyo imannya indak je lain nyo latan dia te batu, nyo impi do batu gadang parinyo, nyo suruh nyo keluar dari Islam balik jawabannya masih sama, ahad. Atakai itu kuenya iman sahabat Nabi yang dibina di musajid yang tak pakai Quran cana, ya kan? Jangan ibu bapak bayangkan musajid Nabawi itu serupa kini ko dulu Kalau kini wala rancak lo. Jauh tinggal musajid awak di rumah. Lu mangal-mangal kan ko cik payung ko nak. Musajid Darussalam ko cik payung dia apa tu di musajid Nabawi tu mangal itu. Kalau kerana ianya dilakian saya ko keluar ianya kan. Dulu berbeda dengan kini. Rasulullah membina umatnya di masjid. Mudah-mudahan jamaah kita di sini, pengurus kita di sini memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada generasi muda. Ini yang perlu kita khawatiri. Kedua, yang lemah dari mereka setelah lemah imannya adalah lemah ilmunya. Lemah ilmu. Ilmu yang mana yang lemah? Ilmu agama. Bapak Ibu, menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain. Menuntut ilmu kedokteran fardu kifayah. Kok jadi dokter tu hukumnya fardu kifayah tu, tak perlu satu Allah jadi dokter. Kok satu Allah jadi dokter siapa pasien lain? Ya kan? Kok banyak orang jadi dokter siapa pasien lain? Menuntut ilmu kemiliteran cukup beberapa orang saja. Itu fardu kifayah. Dan jadi polisi, jadi tentara tak perlu banyak dah. Inilah bisa mengamankan masyarakat sekian orang. Tapi menuntut ilmu agama fardu ain. Wajib setiap orang Islam pandai solat yang benar. Wajib setiap orang Islam berwudu yang benar. Wajib setiap orang Islam menjadi seorang muslim yang benar. Wajib. Inilah yang lemah dari anak-anak kita. Kau Pak Ibu Arwan saya belajar agama di sekolah tu. Ya kan? Di sekolah SMP, SD belajar agama kini 3 jam. 3 jam tu 3 kali ampe puluh minit. Seminggu 3 kali ampe 120 minit anak awak belajar agama seminggu di sekolah. Itu lu masuk ya guru agama nak minta izin tu nan cuti melayan bagai tu. Ya kan? Anak sakit ya guru agamanya nak masuk seminggu anak awak belajar agama 120 minit. Itu di sekolah. Mungkinkah anak awak dalam ilmu agamanya Pak Ibu? Mungkinkah anak awak mantap ilmu agamanya yang hanya segitu porsi belajar agama di sekolah? Ikolah gunanya wak tambah di musaji,
di TPQ, wirid remaja, pembinaan terhadap generasi muda. Sakit ya mana? Ketika Bapak Ibu kami tanya di kantor KUA, calon pengantin yang kami nikah itu kan bas screening dulu, bas sidang. Kami tanya lah di kantor KUA, dites mengaji. Awak kan jadi laki orang, awak kan jadi bini orang, coba mengaji lah. Pandai orang pas. Bang nak pandai, lai mengaji dulu, lai di musaji. Lah tamat mengaji, tu nak tahu mengaji di depan. Jadi lah tamat dari musaji, lah SD dulu, sampailah SMP, SMA, kuliah, tu lah kerajolo 3 tahun, dah ada memaci Al-Quran le do. Tu iyo nak pandai mengaji lah, sebab lancar kaji dek baulang, bahasa jalan dek baturui, nak dah ulang-ulang kaji do, nak pandai mengaji. Iyo banaran dah ilmu agama. Ditanya lo cek lain. Allah pandai dinda mandi wajib kecewa kan? Tu ditanya lah pandai dinda mandi wajib. Mandi wajib tu apa tu Pak Aceh? Awak tanya kayaknya lah pandai dinda mandi wajib. Nyo tanya lo awak mandi wajib tu apa tu Pak Aceh? Anak main ilmu agama itu Pak Ibu tu. Nak ada ilmu agama itu. Padahal nyo calon ayah, calon ibu, itulah yang akan generasi nan akan lahir. Tak khawatir awak tu Pak Ibu. Khawatir. Alhamdulillah lah kalau mereka tulai nikah di kantor KUA bisa dinasehati. Masuk ayo pelajaran agama kenyo. Dia gia yo nyo waktu kan, lu nan lu pandai mengaji lu. Nan lu pandai kau belajar dulu. Kalau nikah siri kau baru cerita. Kalau nikah siri kau mah ada penasehatan kayak itu tu. Lah kan, lah tiba langsung tiba ke buya nikah bulan lai. Ndak ada penasehatannya lo. Lai budangan kau. Jangan bangga lo Pak Ibu punya anak nikahnya nikah siri. Tu banyak kini tu. Jangan bangga lo. Tidak ada pembekalan ilmu agama. Sangat minim sekali ilmu agama anak kita. Siapa yang bertanggung jawab terhadap ini? Siapa yang bertanggung jawab kalau bukan kita? Kalau Pak Ibu harapkan ke pemerintah untuk ilmu agama anak kau, wallahu alam. Wallahu alam. Ini tanggung jawab kita semua. Bagaimana menanamkan ilmu agama kepada anak-anak kita. Kemudian yang perlu kita khawatiri adalah lemah iman, lemah ilmu, lemah akhlak. Lemah akhlak. Bapak Ibu, setiap malam minggu, beliau Pak pun lebih tahu doa. Setiap malam minggu selalu terjadi tawuran di kota Padang. Bahkan tiap malam di titik yang berbeda. Ada nala sampai mati bagai. Mancancang kawannya bantu mancancang orang berburu babi mah. Ya kan? Bantu orang berburu babi tu hanya tusuknya hanya cancangnya babi tak kayak itu yang membaik kawannya. Lah hilang rasa pri ke manusia, lah hilang rasa pri kemanusiaan. Nauzubillah min zalik. Kalau kita lihat akhlak anak generasi muda kita sangat khawatir. Narkoba, narkoba kini Bapak Ibu di masyarakat sarupo manggale menjual kacang goreng. Baru nak tak itu masyarakat denyo sabab tungke membawa apa? Letak kanan Bapak Ibu mantan Kapolda manggale, menjual narkoba, viral. Kini alhamdulillah lah diputuskan Pak. Jadi bakalai. Tungke mambo rapa. Baca ro ka menyapu, sapu ke mana nang kumua. Yo awak ibu kan nyapu lantai ko, sapu penuh cik ayam. Ya kan? Nang sapu ulun penuh cik ayam ba lantai ko kabara? Lantai kabara sia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, narkoba nauzubillah. SD, SMP lah terpengaruh dengan narkoba. Kalau lah sakaunyo lah terpengaruh dengan narkoba, nak ada panganannya ke masjid itu. Ndak ada ke panganannya ke solat. Maka ibu bapa ini yang perlu kita khawatirkan. Tu makonyo pasan kami Bapak Ibu para ustaz. Kok ada Bapak Ibu punya anak laki-laki panusi usia sekolah, nyo manompang minta izin lalu di rumah kawannya, jangan percaya lo. Mak lalu tempat kawan mak, jangan percaya lo. Jangan izinkan lo anak lalu tempat kawan. Mau ambil tugas nado gitu lo. Otainya situ nyo. Hanya kalau lah izin lalu sampai kawan tu nyo malamnya kamal itu. Nyo pai kamarnya lah punya rencana apa lah ya Pak Ibu bekalinya jawab cik seorang. Nyo lah punya grup WA lah kan, ada grup geng motor, ada grup geng geng tawuran. Nyo bebek janji di luar. Motor Pak Ibu pinjaman, agelo piti belanjonyo kan.
Besok pagi capek pulang anak, yang terlambat pulang nak, kan? Siapa nama beli motor anak tu siapa tu? Tu amak lain jangan dibawa bahan. Anak-anak yang tahu rangkaian motor tu siapa nama beli motor tu? Tu abak siapa nama izinan pergi keluar? Abak kadang ibu bapa yang dirahmati Allah, ternyata mereka-mereka itu seperti itu tingkah lakunya ada akibat dari lengahnya kita. Maka ibu bapa yang dirahmati Allah, bagaimana anak-anak kita memiliki akhlak yang mulia, jauh dari narkoba, jauh dari pergaulan bebas, jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat. Tanggung jawab kita semua. Ibu bapa yang dirahmati Allah, maka firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 tadi ditujukan kepada kita semua. Amba ulangi balik. Tujukan ayat itu pertama, hai ke para pemimpin, hendaklah merasa khawatir meninggalkan generasi yang lemah. Hai para nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, hendaklah merasa khawatir meninggalkan generasi yang lemah. Hai para orang tua, hendaknya merasa khawatir meninggalkan generasi yang lemah. Supaya nanti ketika di akhirat ditanya oleh Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin dan kamu akan ditanya tentang apa yang kamu pimpin. Salah mau jadi wali kota contohnya gitu. Ana langku pabue untuk Kota Padang untuk Islam. Ditanya bisa tu. Salah mau jadi camai, salah mau jadi lurah, salah mau jadi anggota dewan. Yang langku pabue untuk Islam, ditanya bisa tu. Salah mau jadi orang tua, analah dilakukan untuk anak, ditanya bisa tu. Lapel lah untuk seorang lapel untuk seorang sambo lah satu, ambo menyampian saja. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua menjadi orang-orang yang memperhatikan generasi muda, seperti Nabi Muhammad membina generasi muda. Ali bin Abi Thalib pemuda dibina oleh Nabi, akhirnya dia menjadi khalifah. Maka kita semua mesti memperhatikan generasi muda. Mungkin ini diantara mutiara hikmah yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.